Halo what's up guys, welcome back to BRCTR. Nah, di episode kali ini saya ingin mereview sebuah router dari Tenda, yaitu Tenda N301. Yang dimana router ini tuh sangat multifungsi banget, tapi untuk range harganya tuh sangat terjangkau sekali. Kalian bisa mendapatkan Tenda ini dengan harga sekitaran 150 ribuan aja nih. Nah, jadi buat kalian yang udah penasaran gimana sih tentang review router ini, jadi sebelum kita ke inti video reviewnya, buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan apabila kalian sudah subscribe langsung aja kita ke reviewnya. Nah oke, sekarang di depan saya sudah ada Tenda N301 nya, dan untuk dashboardnya sendiri seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat untuk fitur-fiturnya, yaitu di sini 4-in-1 ya, dan ada fitur router, repeater, WSP, dan akses pointnya. Lalu di sebelah sini juga kita bisa melihat seperti wireless LAN, AC setup, advanced setting atau advanced security ya maksud saya. Lalu di fitur tambahan yang lainnya di sini sudah menggunakan antena 5 dBi. Lalu ada fitur isi settingnya juga, dan ada kecepatannya up to 300 Mbps. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Nah seperti ini. Nah buat kalian yang udah penasaran gimana sih isi dari dashbox ini, langsung aja kita buka dashboxnya terlebih dahulu. Nah, kita keluarkan. Sorry, nah, ini kita singkirkan dulu. Udah berceceran ya. Jadi di sini terdapat kartu garansi dari tendanya itu sendiri ya. Nah seperti ini bentukannya. Nah seperti ini ya. Lalu di sini juga ada buku manual book ya seperti ini. Ini juga ada untuk cara-cara penggunaannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini juga ya sama, dan untuk paket kelengkapannya seperti ini. Di sini ada unit dari tendanya itu sendiri. Kita singkirkan. Lalu di sini ada colokan ya atau input powernya. Ini untuk mencolokkan. Lalu di sini terdapat kabel LAN ya. Kita mendapatkan kabel LAN yang mungkin kira-kira panjangnya itu 1 meter. Nah, jadi kita lihat untuk routernya itu sendiri. Untuk router itu bentukannya seperti ini ya. Sini bentukannya itu sangat-sangat minimalis banget ya. Sini sangat cakep menurut saya bentukannya. Dan untuk antenanya juga bisa kita atur ya seperti ini. Nah, ini tampak dari depan, samping, dan untuk bagian belakangnya di sini terdapat 4 port ya, 4 port yang bisa kita lihat sebentar. Nah di sini terdapat input power, dan di sebelahnya lagi terdapat colokan untuk WAN, dan ada 3 kabel LAN ya atau 3 kabel Ethernet. Lalu di sini ada tombol reset dan tombol WPS nya ya. Nah seperti ini. Jadi apabila kalian ingin menghubungkan dengan router bawaan dari ISP kalian bisa colokkan aja ke port 1 ini, dan kalian bisa teruskan lagi. Atau kalian punya laptop, kalian ingin meneruskannya menggunakan kabel LAN, kalian bisa colokkan di port 3 atau 2 atau 1 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tampak atasnya di sini juga memiliki beberapa indikator lampu ya, yaitu indikator sistem, ada indikator WLAN-nya, dan ini untuk kabel LAN-nya port 123 dan port 1-nya ya juga ada ya. Jadi untuk lampu indikatornya itu lengkap sekali nih. Nah sekarang kita lanjut aja ke bagian interface dari Tenda N301-nya. Nah oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam interface dari tampilan Tenda N301-nya. Dan untuk tampilan interface-nya itu seperti ini ya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu PPPoE atau Dynamic IP dan Statistic IP. Di sini kita bisa pilih salah satu aja. Misalkan saya pilih ini. Lalu di sini kita juga bisa memilih yang namanya Wi-Fi name ya. Di sini seperti ini. Di sini ada Tenda D87908, dan di sini kita bisa isikan password untuk Wi-Fi-nya ya. Ini saya isikan aja. Oke, dan kita buat. Nah, sudah berhasil ya. Sini kita close dulu, dan kita coba untuk hubungkan lagi.
kita connect. Nah, ini untuk tampilan dari tendanya seperti ini ya untuk interface-nya, dan di sini ada internet setting yang ini tadi kita pilih yang PPOE, dynamic IP dan statistic IP, atau di sini ada wireless setting ya. Di sini bisa kita setting nih untuk nama, lalu security modenya dan WiFi passwordnya. Lalu apabila kalian ingin mendabelkan ya atau menggandakan hotspotnya, kalian bisa pilih yang multi SSD. Dan di sini juga masih banyak lagi yang lainnya ya. Di sini seperti network ya, channel, dan ada bandwidth controlnya juga. Jadi kita bisa membatasi limit dari kecepatan download atau kecepatan uploadnya, dan kita bisa juga ngeblok device yang mungkin masuk atau device yang tidak dikenal ya. Di sini nanti ada di sini. Dan di sini ada yang namanya wireless repeating. Di sini kita bisa pilih untuk 3 ya, ada 3 mode, yaitu mode WSP seperti ini, ada juga mode universal repeater, dan ada mode access point ya. Di sini juga ada penjelasannya seperti ini. Jadi apabila kita ingin menembak WiFi ya, misalkan WiFi kita ada di sini, ada WiFi tetangga gitu kan. Nah, kita ingin coba untuk koneksikan, nah itu bisa menggunakan mode WSP ini, atau menggunakan mode universal repeater ini juga bisa ya. Mungkin untuk perbedaannya adalah untuk universal repeater itu adalah untuk WiFi yang hanya kisaran satu rumah gitu. Jadi misalkan kita punya ISP di lantai atas atau di lantai bawah, dan kita ingin menyebarkan wifi-nya tuh biar lebih luas lagi karena terhalang tembok jadi sinyalnya kurang kuat, kita bisa gunakan mode universal repeater ini dan kita sambungkan ke wifi yang ada di rumah kita gitu. Dan untuk mode WSP itu adalah untuk yang lebih jauh ya. Jadi apabila kita ingin menembak wifi tetangga atau gimana gitu yang jaraknya mungkin agak jauh, itu berapa meter dari rumah kita, nah itu kita bisa gunakan wifi mode WISP ini. Dan di sini juga ada parental control ya. Jadi di sini kita bisa membatasi untuk kegiatan dari koneksi wifi ini. Misalkan anak kita memiliki anak dan hanya diperbolehkan menggunakan gadget saat hari Jumat dan Sabtu, kita bisa centang di sini. Kita pilih nama device-nya lalu kita centang di sini ya seperti ini. Lalu maka selebihnya dari hari itu anak kita tidak bisa menggunakan device ini. Dan ini adalah untuk mengatur jam dari berapa sih durasi yang bisa digunakan untuk satu device ini ya gitu. Dan ada advance juga di sini banyak banget ya. Di sini apabila ada yang di blacklist atau di block gitu ya. Nah, ini kita masukkan IP address-nya aja dan kita hilangkan, maka nanti bloknya akan hilang gitu. Dan masih banyak lagi lainnya. Dan untuk administration-nya di sini juga ada banyak nih. Nah, di sini untuk password login-nya juga bisa kita buat di sini ya. Jadi kalau kita connect mau masuk ke menu interface tendanya, kita bisa masuk menggunakan password dan username-nya. Dan di sini untuk IP-nya seperti ini. Dan di sini kita bisa atur juga untuk zonanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa sesuaikan aja nih. Jadi tinggal kalau sudah lalu tinggal di oke aja seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba router tendanya ini berapa sih speed yang bisa didapat dari router tenda N30 ini. Dengan di sini saya sudah mengkoneksikan router tenda ini dengan WiFi yang ada di rumah saya. Jadi di sini saya sudah koneksikan. Kalau sudah terkoneksi, tulisannya akan seperti ini ya. Connected, you can smooth the internet. Nah, itu artinya sudah terkoneksi dan kita beralih ke speed testnya aja. Lalu sekarang kita akan coba mulai. Untuk speed testnya itu berapa ya kecepatannya.
Oh, di sini kecepatannya lumayan lah ya. Di sini 10, 11. Kita tunggu. Nah, sekitaran 12 Mbps ya untuk speed downloadnya, dan untuk uploadnya kita lihat berapa. Kita tunggu aja. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya ya, yaitu pingnya itu adalah 18 ms, dan untuk unduhannya 12,29, lalu untuk unggahannya sekitar 6,42 Mbps. Nah, jadi cukup kenceng ya untuk menurut saya tuh cukup kenceng untuk router Tenda N301 ini. Jadi mungkin juga tergantung dari provider yang kalian gunakan nanti ya, atau ISP yang kalian gunakan. Nah, oke guys, mungkin segini dulu aja kali ya review tentang router Tenda N301 nya, dan mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya nih. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like-nya, dan apabila kalian tidak suka, kalian bisa tekan tombol dislike juga nggak apa-apa ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini kalau kalian masih mau tahu review-review lainnya dari saya. Dan buat kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. See you in the next video. Bye bye.